Dan pemirsa, Badan Gizi Nasional menyatakan komitmen mewujudkan zero accident dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Untuk mendalami topik tersebut telah bergabung bersama kami Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nanik Esdeang. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Nanik. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Felicia. Bu Nanik. Eh, Bagaimana progres dari ya, pembentukan tim investigasi dalam dugaan keracunan ini, Bu? eh, yang di Bandung sekarang masih ada di Bandung, kemudian ada juga di beberapa wilayah ya. Eh, Alhamdulillah masih berjalan dan kami juga melibatkan di sini ada dari pihak kepolisian dan juga dari Dinas Kesehatan dan BPOM, Mbak. Ya, Bu Nani, kasus ini kan sudah terjadi di banyak daerah ya Bu ya. Bagaimana inspeksi yang akan dilakukan ke depannya Bu, agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini? Baik, boleh saya menyampaikan dulu permintaan maaf ya Mbak ya. Ya. Saya atas nama BGN dan juga SPPG di seluruh Indonesia sangat prihatin dengan keadaan saat ini di beberapa wilayah. Kami minta maaf, kami belum bisa memberikan yang maksimal, tetapi kami akan berusaha untuk memperbaiki secepatnya dan juga melakukan evaluasi secara total dari berbagai aspek. Semoga putra-putri yang terkena dugaan keracunan dan lain-lain segera disembuhkan, dan kepada para orang tua dari hati saya yang terdalam, sebagai ibu saya juga merasakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Bu Nanik, bagaimana jadinya inspeksi yang nantinya akan dilakukan ke depannya Bu? Baik, jadi nantinya kami ini akan membuat tim 2, nanti satunya tim investigasi itu yang untuk kasus-kasus seperti ini itu baik yang sudah terjadi, terutama yang besar kasusnya, dan tentu yang akan terjadi adalah untuk mensudah bagaimana SOP yang dilakukan di dapur-dapur. Lalu ada lagi kami akan membuat juga tim sidak untuk urusan menu. Apakah menu ini sesuai dengan kebutuhan gizi anak atau masih kurang, Mbak? Ya, Bu Nanik, berarti sejauh ini yang sudah ada, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, faktor apa saja yang diduga menjadi akar masalah Bu dari kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah? Baik, saya tolong. Saya akan mohon maaf ini karena saya ada di meeting, jadi ada suara-suara yang masuk ya Mbak. Jadi kami sekarang masih terus jam segini ini saya masih ada di kantor untuk meeting, untuk terus Zoom dengan para SPPG di seluruh Indonesia, para SPPI atau KSPPG. Jadi yang sudah kami temukan sebagian nih Mbak ya. Tentu yang lain belum bisa kami ungkapkan. Yang dari saya dulu, dari kami dulu dari pihak BGN. Memang ada terjadi hal-hal yang SOP yang tidak dijalankan. Sebagai contoh misalnya, makanan yang sudah dimasak itu batas waktu untuk diberikan itu hanya boleh 6 jam saja, tidak boleh lebih dari itu. Tapi ada beberapa tempat yang memberikan lebih dari 6 jam. Nah ini juga berpotensi mungkin tumbuhnya bakteri dan lain-lain. Karena bakteri ini menurut para ahli akan berkembang sangat cepat. Dalam 15 menit aja bisa 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya makanan dimasak, ini kan SOP-nya harus jam 2 sampai jam 3. Itu untuk makanan yang diantar jam 6, kemudian disantap jam 7. Yang berikutnya lagi ngikutin waktunya. Nah,
Jadi kalau sudah di atas 6 jam, ini kan sangat berpotensi untuk tadi itu munculnya bakteri dan lain-lain lah gitu. Nah ini yang kita temukan sejauh ini seperti itu. Kemudian juga ada yang karena penyimpanan bahan baku, karena juga ada dapur yang ruang packingnya terlalu panas dan ternyata tidak ber-AC sehingga makanan berkeringat. Jadi lebih pada sementara ini SOP. Nah, yang lain-lainnya mohon maaf kami belum bisa sampaikan Ya, Bu Nanik. Ya. ke publik. Nanti kami berjanji kami akan sampaikan. Ya, Bu Nanik, ini dengan adanya kejadian-kejadian ini, sejumlah orang tua siswa yang keracunan ini meminta program untuk di-stop. Bagaimana tanggapan dari BGN sendiri, Bu? Kami akan terus melakukan evaluasi, tapi yang jelas bahwa dapur-dapur yang memproduksi makanan tadi langsung kita stop dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian untuk kepala SPPG-nya juga kami ambil tindakan untuk dinonaktifkan. Kalau ini karena menyangkut, karena kita melihatnya harus kesalahan kami dulu ya, kami tidak akan menyalahkan pihak mana, tapi kami menyalahkan adalah kami dulu dari BGN dan juga para mitra, karena mitra ini harusnya juga ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal demikian sehingga kami ambil tindakan untuk diberhentikan dulu untuk produksi makanannya sampai dalam waktu yang tidak ditentukan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Nanik atas waktu dan juga informasinya kepada pemirsa TV One di rumah. Terima kasih, selamat malam Ibu.